Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 5 APA mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik yang beranggotakan Dona Tasyati Rahmadani dengan NPM 062140512588, Fadiah Levi Anggraini dengan NPM 062140512589, dan Sylvia Agustina dengan NPM 062140510380. Di sini, materi yang akan kami bahas yaitu materi mengenai konsep dasar akuntansi pemerintahan. Yang akan kami bahas di presentasi kali ini adalah mengenai definisi akuntansi dan akuntansi pemerintah, prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, struktur akuntansi pemerintah berbasis akrual, pengguna laporan keuangan, entitas akuntansi dan pelaporan, peranan pelaporan keuangan sektor publik, tujuan pelaporan keuangan sektor publik, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, karakteristik kualitatif laporan keuangan, siapa yang menyusun laporan keuangan pemerintah, dan penyampaian laporan keuangan. Definisi akuntansi dan akuntansi pemerintah. Menurut American Accounting Association dalam Suimarso, mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi akuntansi pemerintah menurut Halim merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah menjadi sebuah informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. 1. Basis akuntansi. Terdiri dari akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi yang kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. 2. Prinsip historis, yaitu aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. 3. Prinsip realisasi, yaitu pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yaitu prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. 5. Prinsip periodisitas, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. 6. Prinsip konsistensi, yaitu konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. 7. Prinsip pengungkapan lengkap, yaitu laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Struktur akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual. Apakah yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual itu? SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN atau APBD. Apa saja struktur SAP berbasis akrual itu? Penerapan SAP berbasis akrual ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengguna laporan keuangan. Siapa saja pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah, yaitu pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa disebut stakeholder, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang kedua Badan Pengawas Keuangan atau BPK, yang ketiga investor, kreditor, dan donatur badan atau organisasi baik pemerintahan, yang keempat analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, yang kelima digunakan oleh rakyat, yang keenam digunakan oleh pemerintah pusat, dan yang terakhir digunakan oleh pemerintah daerah baik kabupaten, kota, dan provinsi. Entitas akuntansi dan pelaporan. Apa itu entitas akuntansi?
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan dalam laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang disebut sebagai entitas akuntansi yaitu bendahara umum daerah dan setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Lalu apa itu entitas pelaporan? Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Siapa saja yang termasuk dalam entitas pelaporan tersebut? Yang termasuk dalam entitas pelaporan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Peranan pelaporan keuangan sektor publik. Pada paragraf 25 Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan akuntabilitas, di mana mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, keseimbangan antar generasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik, yaitu menyediakan informasi. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan tujuan dapat menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, yang keempat, kelangsungan organisasi, yang kelima, hubungan masyarakat, dan yang terakhir, sumber fakta dan gambaran. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, relevan. Artinya, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Yang kedua, andal. Artinya, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Artinya, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Artinya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya. Siapa yang menyusun laporan keuangan pemerintah? Laporan keuangan pemerintah disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau SKPD, dan pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Nah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ini selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur, wali kota, atau bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Apa saja laporan dihasilkan oleh SKPD selaku pengguna anggaran tersebut? Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Lalu, pejabat pengelola keuangan daerah atau yang biasa disebut dengan PPKD selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Lalu, apa saja laporan yang dihasilkan oleh PPKD selaku bendahara umum daerah tersebut? Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Bagaimana proses dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah? Yang pertama, laporan keuangan SKPD harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD. Yang ketiga, 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD. Dan yang terakhir, 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.